Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati dari kelas 11 MIA 2. Saya akan menjelaskan beberapa contoh soal tentang pendapatan nasional sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari contoh soal komponen pendapatan. Soalnya, komponen pendapatan suatu negara menunjukkan data sebagai berikut dalam ribuan. Diketahui GDP sama dengan 130.000. Penerimaan warga negara di luar negeri sama dengan 28.000. Penerimaan WNA di dalam negeri sama dengan 43.000. Pajak tidak langsung sama dengan 2.250. Pajak langsung 1.500. Penyusutan barang modal Rp840. Ditanya, besar net national income NNI adalah. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi, kita pertama-tama mencari GNP atau PNB-nya dulu. Setelah itu, kita masukkan rumus GDP atau PDB ditambah penerimaan warga negara dikurang penerimaan warga negara di dalam negeri. Kita masukkan GDP-nya dulu ke sini. 130.000 ditambah dengan penerimaan warga negara sama dengan 28.000. Kemudian penerimaan warga negara di dalam negeri ada 43.000. Dikurangi ya. Pertama kita penjumlahan dulu. 130.000 ditambah dengan 28.000 sama dengan 158.000. Dikurang dengan 43.000. Hasilnya ada 115.000. Setelah ditemukannya GNP, kita mencari GNNP atau PPN dengan rumus GNP atau PNB dikurang depresis atau penerimaan warga negara di luar negeri. Kita masukkan 115.000 ke sini dikurang dengan penerimaan warga negara di luar negeri ada 28.000. Jadi hasil dari 115.000 dikurang dengan 28.000 sama dengan 114.160. Setelah ditemukannya NNP, kita lanjut ke NNI. Jadi menggunakan rumus PNN atau NNP dikurang pajak tak langsung. Kita masukkan PNN-nya 114.160 dikurang dengan pajak tak langsungnya adalah 2.250. Hasilnya 111.910. Nah, ini adalah hasil NNI dari komponen pendapatan nasional suatu negara. Ini hasilnya. Selanjutnya, contoh soal metode pendapatan nasional yang pertama, pendekatan pendapatan. Kita menggunakan rumus NI atau Y sama dengan cara mencari NI atau Y itu dengan rumus R tambah W tambah I tambah P. R adalah hasil sewa, W adalah gaji dan upah, I adalah bunga modal, P profit, keuntungan atau laba. Sedangkan NI atau Y itu adalah pendapatan nasional. Soalnya dari data untuk penghitungan pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut. Upah Rp900, bunga modal Rp200, laba usaha Rp300, konsumsi rumah tangga Rp900, investasi ada Rp700, sewa Rp250, pengeluaran pemerintah Rp900, ekspor Rp100, impor Rp50. Pembahasannya kita gunakan rumus yang tadi ya untuk mencari pendapatan nasional dengan NI atau Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Kita masukkan R. R itu hasil sewa, jadi 250 ditambah dengan W adalah gaji dan upah sebesar 900 tambah lagi dengan I adalah bunga modal 200, terus ditambah P adalah keuntungan atau labanya sebesar
300. Jadi kita jumlahkan 250 tambah 900 tambah 2000 tambah 300 adalah 1650. Selanjutnya ada pendekatan pengeluaran. Datanya masih sama seperti yang di atas ya. Jadi rumusnya aja yang berbeda. Di sini kita menggunakan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X dikurang M. Keterangan Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I ada investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, M sama dengan impor. Pembahasan. Y sama dengan C tambah 1 tambah G dalam kurung X dikurang M. Tutup kurung. Kita masukkan ya. C-nya yaitu konsumsi sebesar 900 ditambah dengan I investasi sebesar 700 tambah dengan G pengeluaran sama dengan 600 ditambah dengan dalam kurung 100 itu adalah ekspor dikurang dengan impor ya 50.000. Jadi 900 ditambah 700 ditambah 600 ditambah dalam kurung 100 dikurang 50 adalah, kita hitung penjumlahannya, ada 2.200 ditambah dengan 50.000, hasilnya 2.250. Baik, di sini terdapat soal perhatikan komponen-komponen pendapatan nasional dalam miliar rupiah. GDP ada 405 miliar rupiah. Kemudian produk warga negara di luar negeri ada 245.000 rupiah atau miliar rupiah. Produk warga negara di luar negeri ada 240 miliar. Transfer payment ada 20 miliar. Nyusut ada 10 miliar. PI ada 350 miliar. Ditanya pendapatan per kapita. Pembahasan GNP. Kita menggunakan rumus GDP ditambah produk warga negara di luar negeri dikurang produk warga negara di luar negeri. Kita masukkan GDP-nya adalah 405 miliar ditambah 240 miliar dikurang 245 miliar, hasilnya adalah 400 miliar. Jadi pendapatan per kapitanya adalah IPC sama dengan sigma GNP per sigma P adalah IPC sama dengan 400 miliar dikurang 200. Hasilnya per 200 hasilnya adalah 2 juta miliar. Jadi pendapatan per kapitanya adalah 2 juta.